Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 6 yang sedang menerima pelajaran dari Bu Diana. Kali ini kita akan belajar tema 5 yaitu wirausaha. Kita belajari pertemuan yang pertama yaitu subtema 1 yang mana nanti ada 3 mata pelajaran yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA ya. Nanti akan saya sampaikan sedikit penjelasan dari masing-masing materi. Semoga anak-anak semuanya di sini bisa menerima pelajaran atau penjelasan dari Bu Diana dengan baik. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Bu Diana. Semoga anak-anak senang, semoga anak-anak selalu sehat, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri baik-baik di masa pandemi yang belum berakhir. Baiklah anak-anak semuanya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu IPS tentang kerjasama ekonomi negara ASEAN. Di sini materinya tentang bidang ekonomi ASEAN. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Anggota ASEAN apa saja? Ada 10 negara ASEAN. Pastinya kalian semuanya sudah paham, sudah hafal negara apa saja yang tergabung dengan ASEAN. Baiklah anak-anakku semuanya, dalam bidang ekonomi, kerjasama negara-negara ASEAN itu apa saja? Di antaranya kawasan perdagangan bebas. Di situ disebut juga dengan AFTA. AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area yang merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi melalui pengelolaan sektor-sektor produksi lokal yang ada di negara masing-masing anggota ASEAN. Berikutnya yaitu yang kedua, pembukaan pusat promosi ASEAN. Di situ ada sektor produksi atau investasi. Investasi itu apa? Menanam saham, pariwisata, perdagangan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi, seperti ekspor, impor, ekspor kita atau negara kita mengirimkan barang ke luar negeri sama saja menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor, kita membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke negara kita. Ya, berikutnya Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan organisasi bergerak di bidang perkoperasian, meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN, yang mana untuk memperkokoh organisasinya untuk menopang perekonomian. Intinya sebagai sumber modal yang membantu permodalan untuk memproduksi barang-barang di setiap negara anggota ASEAN. Berikutnya, penyediaan cadangan makanan. Cadangan makanan atau cadangan pangan ya. Selain itu kerjasamanya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan dari salah satu negara. Di antaranya mungkin ada salah satu negara seperti kita sedang mengalami bencana alam yang dilanda oleh Kabupaten Lumajang. Sedianya negara lain itu
toleransi, saling membantu, mungkin membantu dalam hal kesehatan, dalam hal pangan, ekonominya, dalam kesehatan yang paling utama. Nah, itu dijadikan sebuah salah satu tempat untuk berbagi antar negara, ya, menjadikan saling membantu lah, seperti kita membantu tetangga. Nah, ini dalam lingkup negara-negara ASEAN, ya. Berikutnya penyelenggaraan proyek industri. Proyek industri itu yang bagaimana? Proyek industri itu sama saja dengan pabrik. Dari semua negara-negara ASEAN itu memiliki pabrik yang menghasilkan. Ciri khasnya apa? Ciri khas dari atau yang dijadikan produksi unggulannya apa dari sebuah negara tersebut. Mungkin dari Indonesia itu pabrik pupuk yang ada di Aceh. Kalau Malaysia itu juga ada pabrik pupuknya. Kalau tembaga di Filipina, vaksin, Singapura, abu soda itu dari Thailand. Mungkin nanti kamu bisa mencari referensi di Google atau buku yang lainnya, ya. Itu untuk IPS. IPA, sekarang kita menginjak materi IPA tentang magnet. Magnet adalah benda yang bisa menarik benda lainnya, yang mana magnet ini terbuat dari besi. Besi yang mungkin ada yang ukurannya kecil tapi tidak terlalu besar, ya, yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang dilambangkan dengan huruf U dan huruf S, ya. Gaya tarik magnet itu disebut juga dengan gaya magnet, ya, yang mana jenisnya yang pertama jarum, magnet batang, yang pasti jarum bentuknya seperti jarum. Kalau magnet batang bentuknya kotak, mungkin hampir seperti persegi atau kubus. Magnet ladang atau U biasanya seperti digunakan pada tapal kuda. Yang berikutnya yaitu silinder, hampir menyerupai tabung atau spidol besar, ya. Di situ yang saya jelaskan dari pelajaran IPA tentang magnet. Lanjut tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya mempelajari tentang formulir. Mungkin kamu sudah pernah mengenal, mengetahui, mengisi tentang formulir. Formulir itu apa toh? Formulir yaitu kertas yang berisi tentang beberapa pertanyaan yang harus diisi secara valid. Secara valid itu bagaimana? Valid itu secara benar, secara nyata, memang benar-benar, ya, menggunakan ejaan yang sesuai dengan dokumen yang kamu miliki. Contohnya, mungkin menyebutkan nama. Nama itu menggunakan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, nama lengkap. Penulisan formulir jangan sampai keliru. Karena apa? Menggunakan huruf besar, kecil, pendek, atau Latin mungkin halus. Kalau huruf besar, besar semua. Dan data yang kamu masukkan itu harus jelas, harus benar. Mungkin jenis kelamin, mulai dari nama, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir itu yang bagaimana? Tempat tanggal lahir bukan nama desa, kecamatan, tetapi nama kabupaten atau kota,
ya. Jadi pengisian formulir itu harus benar-benar valid, benar sesuai dengan dokumen yang kamu miliki. Mungkin sedikit dari formulir. Nanti untuk tugasnya saya sampaikan ada di LKS yang sudah kalian miliki mulai halaman 7 sampai 13. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Diana. Sedikit yang Bu Diana sampaikan, nanti lebih jelasnya kamu bisa membaca pada buku paket atau referensi Google boleh, atau LKS yang kalian miliki. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Diana. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semangat. Semoga kalian berhasil. Terima kasih.